Apa Ibu Ambar sering sesak napas begini? Iya, Dok. Ini bukan sekedar penyakit asma biasa, tapi suatu gejala penyakit yang sangat serius. Penyakit apa, Dok? Asma dan juga jantung. Apa kita perlu kasih tahu ke Ibu soal kondisinya? Kalau kita gak kasih tahu ibu gak bakal mau buat kurangin capek-capeknya. Iya, Mas, tapi takutnya Ibu malah shock. Kita harus tetap ngomong ke ibu. Dengan cara sehalus mungkin. Bu. Ibu, Bimo, tolong kacamata ibu nak. Gimana bisnis kamu? aman Bu. Ibu yang capek-capek lagi dong. Ibu nggak capek-capek kok. Buktinya ini ibu pingsan. Bu, untung aja tadi ada bening. Iya, alhamdulillah. Bening itu malaikat penjaga ibu. Iya, tapi tadi Bening takut Ibu kenapa-napa. Tadi itu ibu cuma belum makan sayang. Jadi ibu lemas. Ibu ini masih aja bercanda ya? Kan dokter udah bilang, ibu itu gak boleh capek-capek lagi. Iya bu. Bu udahlah, ibu mulai sekarang. Kalau ibu mau ngelakuin apa-apa, jangan sendiri, ya. Ibu kan bisa minta tolong. Oke? Lagian ibu kenapa sih? Kamu pakai ART? Kalau ibu pakai ART, nanti ibu malah capek hati. Bu, gini Bu. Minimal kan ada yang bantuin ibu. Kalau Bening lagi kerja. Iya bu. Udahlah bu, ibu nurut aja. Kalau kayak gitu kan Bening bisa tenang berangkat kerja, ninggalin ibu sendiri. Lagian aku kan sama Mas Bimo nggak bisa setiap hari di rumah bu. Udah nggak usah dipikirin ya. Cuma tadi aja kok ibu kayak gitu. Jadi nggak usah dibahas. Ibu ini paling susah ya buat dikasih tahu. Orangnya aja nggak bisa diem. Justru kalau ibu diam aja, badan ibu malah sakit. Benar. Kayak kita harus maksain ada ART di sini. Iya mas. Kita harus coba untuk tetap bujuk ibu supaya ibu mau pakai ART di sini. Tapi gimana caranya ngomong sama ibu? Ibu udah tidur? Udah, Mas. Nih, kita harus coba tetap bujuk ibu supaya ibu mau pakai ART di sini. Ibu nggak akan pernah mau pakai ART, Mas. Kayaknya emang Bening harus berhenti kerja. Janganlah. Ya nggak apa-apa. Bening tuh takut kejadian ini terjadi lagi dan kita nggak ada di rumah.
biar aku aja yang berhenti kerja. Hah? Yang bener kamu. Iya, Mas. Kok enak banget kamu ngomong. Kamu gak ingat perjuangan kamu yang udah berusaha payah untuk masuk kepolisian? Udah, masnya yang pindah ke Bogor. Kalian gak usah pikirin. Loh, jangan, Mas. Bisnis Mas Bimo kan lagi naik-naiknya di Surabaya. Mas, aku paham banget zaman sekarang susah bangun bisnis, Mas. Udah, Mas bisa mulai lagi dari awal. Gampang. Sekarang relasi Mas banyak. Janganlah, Mas. Selama ini Mas Bimo udah kerja keras buat kita semua. Aku udah banyak utang budi sama Mas Bimo. Ya nggak adil kalau Mas... Justru karena Mas udah kerja keras, kamu harus nurut. Kamu ingat kan gimana perjuangan Mas? Yang ngorbanin cita-cita Mas buat jadi TNI? Mas pilih cari kerjaan, buat cari duit. Buat apa? Buat biayain uang kuliah kamu. Sampai akhirnya kamu lulus masuk kepolisian. Dan juga kuliah bening. Jadi jangan sampai kamu sia-siain perjuangan Mas. Dengan berhenti seenaknya. Mas Bimo, tenang Mas. Kita ini cuma gak mau ngerepotin Mas Bimo. Udah waktunya gantian. Gak semua beban harus ditanggung sama Mas Bimo. Iya, Mas. Bening benar. Tapi Mas Banyu, Mas Bimo benar. Untuk jadi polisi itu gak gampang. Tuh dengerin. Makanya emang sebaiknya Bening aja yang berhenti kerja. Itu keputusan yang terbaik. Ibu udah bangga banget sama kalian. Mas Bimo udah jadi pembisnis yang sukses. Mas Banyu udah jadi polisi. Itu mimpi ibu. Tapi jadi news anchor kan juga cita-cita kamu. Bening ini kan perempuan, Mas. Ya nggak apa-apa kalau di rumah jagain ibu. Kan memang tanggung jawab anak perempuan. Lagian mimpi Bening untuk jadi news anchor udah cukup kok. Bening udah berhasil sampai di titik ini. Itu yang Bening impikan selama ini. Itu udah cukup kok untuk jadi pengalaman yang berharga. Jadi tolong izinin Bening untuk berbakti sama ibu. Udah ya, kamu jangan nangis lagi. Setidaknya biarin Bening buktiin ke ibu kalau ibu gak salah angkat Bening sebagai anak. Aku mohon, Mas. Dan tolong jangan kasih tahu ke ibu kalau aku berhenti kerja. Ibu pasti gak akan bolehin. Ya, bilang aja aku cuti atau apalah. Ya.